Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Auliaska Zahra dengan NIM 182231131. Hari ini kita akan membahas tentang sampling reconstruction dan aliasing. Pada soal diberikan sebuah sinyal analog XAT sama dengan 5 ditambah 4 sin 50 Vt ditambah V per 4 ditambah 3 cos 250 Vt. Sinyal ini disampling dengan frekuensi 200 Hz untuk memperoleh sinyal waktu diskrit atau XN. Di sini kita diminta untuk menentukan XN, yaitu versi sampling dari XAT, memplot sinyal analog XAT, memplot sinyal hasil sampling XN, menentukan transformasi Fourier waktu diskrit DTFT, memplot X omega, dan menganalisis seluruh prosesnya termasuk efek aliasing jika ada. Diketahui di soal bahwa frekuensi sampling sama dengan 200 Hz. Di sini kita bisa memperoleh periode sampling dengan rumus T sama dengan 1 per Fs, di mana Fs merupakan frekuensi sampling yaitu 200 Hz. Kita tinggal masukkan atau substitusi nilai Fs tersebut ke dalam rumus, sehingga diperoleh periode sampling sama dengan Ts sama dengan 1 per 200 atau 0,005 second. Yang pertama, menentukan Xn hasil dari XAT. Proses sampling dinyatakan dengan Xn sama dengan XANTS. Berarti NTS merupakan T-nya. Sehingga kita substitusi nilai T sama dengan NTS ke dalam XAT. Sehingga pada rumus, nilai yang T kita ubah dengan NTS. Sehingga diperoleh menjadi persamaan satu yang ada di bawah ini. Kemudian kita tahu bahwa tadi periode sampling sama dengan 1 per 200 atau 0,005 second. Kita substitusi nilai T-nya menjadi 1 per 200, sehingga akan diperoleh nilai hasil yaitu Xn sama dengan 5 ditambah 4 sin 0,25 Vn ditambah V per 4 ditambah 3 cos 1,25 Vn. Yang kedua, memplot XAT atau sinyal analog. Misal kita memilih rentan waktu dari T sama dengan 0 sampai 0,05 second. Kemudian kita masukkan nilai T tersebut ke persamaan sebelumnya. Nanti T akan berperan sebagai X, sedangkan hasilnya atau XAT itu sebagai sumbu Y-nya. Ketika kita plot atau kita gambar di grafik akan menghasilkan gambar yang ada di samping. Garis halus pada grafik itu menunjukkan sinyal asli yang kontinu. Artinya sinyal ini memiliki nilai di setiap saat dalam waktu tertentu. Sumbu bawah atau horizontal menunjukkan waktu detik dari 0 sampai 0,05 detik. Sumbu vertikal itu menunjukkan nilai atau tinggi dari sinyal. Bentuk gelombang terlihat naik turun secara teratur karena terdiri dari dua getaran, yaitu yang satunya lambat dan yang satunya cepat. Nah, ini merupakan campuran dari nada rendah dan nada tinggi. Di sini terlihat bahwa puncak tertinggi yaitu sekitar 10,83 yaitu saat waktunya 0,00 second, dan yang paling rendah yaitu min 0,83 yaitu pada saat T sama dengan 0,02 second. Yang ketiga, plot sinyal sampling atau Xn. Misal kita memilih nilai N itu 0 sampai 20, maka nilai tersebut kita substitusi ke persamaan yang sebelumnya kita hitung. Nanti akan diperoleh nilai Xn. Dan nilai N itu akan berperan sebagai X, sedangkan hasilnya yaitu Xn itu berperan sebagai sumbu Y. Sehingga nanti akan memperoleh nilai X, Y. Dan nanti akan memperoleh grafik seperti gambar di samping. Nah, titik-titik biru di grafik menunjukkan hasil dari sampling, yaitu proses pengambilan nilai dari sinyal analog pada indeks tertentu, yaitu dari 0 sampai 20. Dan sumbu horizontal atau yang bawah itu menunjukkan urutan titik pengambilan dari N sama dengan 0 sampai 20. Sedangkan sumbu Y
itu berperan sebagai amplitudonya dari 0 sampai 10 ke atas. Bentuk titik-titik ini menyerupai gelombang aslinya, menunjukkan bahwa proses sampling ini berhasil menangkap bentuk dasar sinyal. Yang keempat, menentukan DTFT, Discrete Time Fourier Transform. Karena Xn terdiri dari sinus dan kosinus, kita bisa menggunakan rumus ini, DTFT. DTFT dari sinusoida menghasilkan spektrum frekuensi berbentuk delta, sehingga dirumuskan X omega sama dengan sigma N min tahingga menuju tahingga Xn E pangkat min JWN. Dari persamaan sebelumnya, kita bisa memperoleh nilai frekuensi dengan rumus W sama dengan 2VF. Di sini terlihat bahwa yang digarisbawahi merah yaitu 50 Vt itu merupakan Wt-nya. Berarti W-nya itu sama dengan 50 V. Sehingga kita substitusi nilai W-nya itu dengan 2VF. Berarti 2VF sama dengan 50 V. Dan V-nya kita coret sehingga diperoleh 2V sama dengan 50. V sama dengan 50 dibagi 2 yaitu 25 Hz. Begitupun dengan yang selanjutnya yaitu 250 Vt. Berarti W-nya sama dengan 250 V. Kemudian substitusi nilai W dengan 2VF, kita coret V-nya. Kemudian diperoleh 2V sama dengan 250 sehingga V-nya sama dengan 250 dibagi 2. Sehingga di sini ada dua frekuensi yaitu 25 Hz dan 125 Hz. Yang kelima yaitu memplot X omega untuk menghasilkan komponen frekuensi. Misal kita pilih rentan omeganya dari min V sampai V. Kemudian nilai tersebut kita masukkan ke rumus dan akan diperoleh grafik seperti gambar di samping. Sumbu horizontal menunjukkan frekuensi Hertz dari rentan min 400 Hz hingga 400 Hz. Sumbu vertikal itu menunjukkan magnitudo dari komponen frekuensi dalam sinyal. Nah, terlihat bahwa puncak-puncak frekuensi dominan ada di sekitar 25 Hz dan 125 Hz. Puncak di frekuensi 0 itu berasal dari komponen DC nilai konstan sama dengan 5 pada sinyal. Yang keenam yaitu aliasing dan efeknya. Diketahui bahwa frekuensi sampling sama dengan 200 Hz dari soal sebelumnya. Dan berdasarkan teorema Nyquist bahwa frekuensi sampling itu minimal harus 2 kali frekuensi maksimal yang disampling. Berarti frekuensi maksimalnya itu sama dengan 100 Hz yang diperoleh dari 200 dibagi 2. Dari soal sebelumnya, kita mendapatkan dua frekuensi, yaitu 25 Hz dan 125 Hz. Yang 25 Hz ini tidak terjadi aliasing karena tidak melebihi dari batas frekuensi maksimalnya. Sedangkan yang 125 Hz ini, yaitu akan terjadi aliasing karena melebihi batas maksimalnya yaitu 100 Hz. Sehingga akan muncul sinyal baru akibat terjadinya aliasing ini. F aliasing sama dengan F dikurang Fs. Berarti F aliasing sama dengan 125 dikurang 200, yaitu 75 Hz. Sehingga akan muncul sinyal baru sebanyak 25 Hz. Kesimpulannya adalah, sampling adalah proses pengambilan nilai dari sinyal analog pada waktu tertentu untuk diubah menjadi sinyal digital. Yang kedua, agar hasil sampling akurat, frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimal yang disampling, atau biasa disebut dengan teorema Nyquist. Jika tidak memenuhi dengan teorema Nyquist, maka akan terjadi aliasing, yaitu munculnya sinyal baru yang menyebabkan distorsi, yaitu sinyal kehilangan informasi penting. Hasil sampling itu bisa dianalisis dengan DTFT untuk melihat isi frekuensinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.